Ini adalah pengalaman yang bisa dijadikan contoh di Indonesia ya, bahwa Malaysia itu Islamnya lebih kental dibandingkan kita gitu ya. Ya mungkin kalau di Indonesia ini kalian lihat kan ya, cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang mungkin ya ada gambarnya kan ya, itu kan ada gitu loh guys ya. Halo guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat, semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin guys. Oke, tak henti-hentinya kita akan mencoba tunaikan requestan daripada ada semuanya guys ya. Dan kali ini ada video yang cukup menarik ini, dimana orang Indonesia ya melancong pertama kali di Malaysia guys, dan itu merasa shock ya dengan adanya ini. Jadi kita pun penasaran banget guys ya seperti apa ya. So tajuknya sangat menarik sekali, yaitu pertama kali ke Malaysia kaget. Nah ini kagetnya apa, jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. Seperti apa videonya, link ada di description untuk kalian pengen nonton videonya langsung. So tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita play. Bismillah and play. Oh, Java Talks ya, Jawa ini. Halo Globers, welcome to Java Talks episode kelima bareng aku Sesabila, host Java Talks. Kali ini seperti biasa ya, kita bakal ngobrolin soal traveling dan kita ajak kamu untuk berimajinasi jalan-jalan virtual lah ya. Dan diceritain secara langsung sama narsum aku as a travel blogger yang sudah ada di depan aku ini. Tapi sebelum aku kenalin siapakah beliau ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube Java MyFi, khususnya di Java Talks, supaya kamu tetap dapat update info terbaru dari Java Talks or Java MyFi. Oke, langsung aja, sudah ada di depan aku ini Dika Putra. Halo Globers. Hai. Kesibukannya Dika. apa? Kesibukannya sebenarnya full time-nya corporate slave ya. Sama ya ternyata. Sebenarnya basicnya sama sih. Tapi mungkin suka ambil kesempatan aja buat cuti, buat liburan. Nah, karena kita hari ini mau ngobrolin soal Malaysia, guys, akan kita kupas tuntas liburan Dika as a travel blogger ini dan juga corporate slave yang aktif banget di sosmed. Nah, kalau dilihat juga ya, seperti kita tahu juga, kalau ngomongin soal negeri jiran ya, kita kulik-kulik Malaysia lah ya. Ini selalu identik dengan negara yang jadi yang punya image kalau lo baru pertama kali ke luar negeri kayak harus nyobain ke Malaysia. Itu setuju gak sih? Bener. Menurut aku ya sih, setuju, mungkin buat teman-teman yang biarin gak terlalu culture shock, apalagi kendala bahasa sih, kayaknya Malaysia paling better mungkin buat first time ke luar negeri. Dan mungkin dari segi makanan pun, apalagi buat teman-teman yang muslim, itu nyari yang halal nggak susah. Oke, itu catatannya ya. Terus buat makanan pun kayaknya nggak jauh beda kayak di Indo, jadi mulut nggak terlalu kaget sih. Jadi nggak terlalu kaget-kaget banget untuk yang baru pertama kali mencoba traveling ke luar negeri. Cobalah ke Malaysia dulu. Betul. Nah, tadi udah kita ngobrol soal pertama kali ke luar negeri, enaknya ke Malaysia karena menurut Dika itu tidak jauh untuk secara culture dengan Indonesia. Nah, ini berarti terhitung berapa kali sih kamu ke Malaysia? Ke Malaysia berarti udah 3 kali. Yang pertama tuh pas kuliah 2018 atau 2019 itu pas pengabdian masyarakat ke Sabah. Di Sabah. Itu pertama kali. Jadi Malaysia yang bagian Kalimantan. Terus kedua Maret kemarin ke Penang. Terus yang ketiga bulan kemarin ke Penang sama KL. Hobi banget ke Penang ya. Nanti kita kepoin ada apa sih sebenarnya di Penang. Kok dia bisa 2 kali ya berarti ini ya? Dalam 5 bulan 2 kali. Keren. Berarti ada yang menarik ya dari Penang. Nanti kita kepoin. Nah, yang pengalaman pertama kali ke Malaysia, kamu sempat ngalamin yang namanya shock culture, kayak anak-anak sekarang bilang, aduh aku shock culture banget, tau gak sih, gila kali. Itu mungkin karena first time aku ke Malaysia tuh pengabdian masyarakat, dan itu lokasi 3T kan, ujungnya Malaysia. Aku rada kaget karena dari segi infrastruktur pun nggak terlalu memadai. Misalnya beda banget kayak Penang atau Kuala Lumpur gitu kan. Tapi mungkin kalau dibandingin sama-sama daerah perbatasan, better perbatasan yang ada di Malaysia sih dibandingkan yang di Indonesia. Di Sabah ya letaknya berarti ya? Sabah. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Oke. Berarti yang keduanya itu traveling kan? Keduanya traveling itu
kurang lebih seminggu juga di Pineng. Suka dia di Pineng guys. Seminggu. Kenapa milih Pineng? Nah, kayak gitu kan. kenapa? Orang mikirnya ini ke Pineng ngapain berobat gitu kan. Iya bener identik Bener. emang. Iya kan? Bener ramai yang berobat di Pineng sana. itu mungkin buat orang-orang yang nggak tahu, mungkin buat kamu yang bosen Johor atau KL, Pineng itu mungkin best option karena yang pertama dia tuh banyak daerah World Heritage-nya. Jadi bener. mungkin bisa disebutnya tuh old town-nya tuh kental banget karena apa ya, tes Portugis di sana tuh sangat kental, Portugis sama Inggris karena kan daerah jajahan juga, dan katanya sih Inggris itu pertama kali mendarat di daratan Malaysia tuh di daerah Pineng. Terus mungkin fun fact-nya gitu. Pineng tuh kayak satu pulau kecil, jadi satu kota gitu, dan itu tempat wisatanya tuh banyak banget. Oh, jadi biar bisa sekaligus ya. Betul. Tapi yang di Pinang yang bisa di-highlight untuk tempat wisatanya apa aja sih? Mungkin yang terkenal ada Pineng Hill, terus Armenian Street, terus mungkin ada The Top. The Top tuh kayak apa ya? Ada jembatan kacanya gitu. Itu lumayan terkenal, dan itu jembatan kaca tertinggi di Malaysia Iya. juga, kayak gitu. Terus ada daerah Pineng Esplanade, jadi itu kayak pantai. Jadi kita bisa ngelihat mainland Malaysia, cakep ya. kayak gitu. Dan dari Pineng tuh benar-benar kelihatan tiga apa ya? Mungkin bisa dibilang tiga ras yang berbeda tapi saling nyatu. Jadi kayak India, lokal Melayu sama Chinese, dan mungkin yang ngerasa di Pineng kelihatan beda adalah misal kita ke street food bagian ini, dan itu tuh mostly orang-orang Chinese-nya Malaysia di sini. Terus di street food yang ini ya mostly orang-orang India-nya India Malaysia yang di sini, dan street food ini tuh mostly lokal Melayu yang di sini. Jadi kayak terpisah, dan itu mungkin salah satu pertanyaan kita kayak kenapa mereka nggak menyatu bareng gitu loh, kayak gitu. Oke, kecap Poin ya. yang aku Untuk yang ini tuh aku rasa di pasar itu juga menyatu gitu loh ya. Tapi bukan hanya di Pineng aja ya. Sebab ini Malaysia kan memang yang terbesar itu tiga ras ini ya, yaitu Melayu, India dan China guys ya. Tapi Melayu of course tetap yang banyak ya populasinya. Tapi kalau di Pineng aku rasa itu Cina juga banyak loh guys di sana ya. Sebab itu banyak sekali kopi tiam di sana gitu ya. Dan ternyata banyak juga wisata di sana. Aku pernah ke sana sih beberapa kali ya guys ya, tapi tidak mengenal keseluruhan gitu ya. Insya Allah kalau ada kesempatan guys ya, pengen lagi ke sana lagi ya. Mantap banget itu. boleh dijelasin berarti beberapa kali kamu ke Malai dan kamu memutuskan untuk ke Pinang itu Karena destinasi wisata di Pineng menurut aku tuh lebih anti mainstream dibandingkan di KL, dan mungkin living cost di Pineng itu nggak semahal di KL. Oke. Iya. Ya dari segi kuliner, Airbnb gitu-gitu. Benar, karena perbandingannya semisal nih, hotel aku yang harga 300.000 di Pineng itu mungkin udah dapat kamar yang proper lah, itu udah bagus. Tapi kalau daerah KL itu, apalagi yang daerah dekat Bukit Bintang, KL Central itu kayak cuma dapat apa ya, kayak cuma kasur, terus sempit banget deh pokoknya. Jadi untuk Ya di kamu bandar nih, namanya untuk ya, di lovers bandar yang guys. mungkin pertama kali mau keluar negeri dan mencoba untuk explore Malaysia, Iya. boleh lah ya untuk tidak kaget secara budget. Iya. Kita bisa explore Pineng. Betul. Kalau mau supaya Instagramable kayak orang-orang, ya bergeser ke KL ya berarti Betul. ya. Apalagi dari Pinang ke KL tuh cuma naik kereta 4 jam doang. Nah, ngomongin soal kereta, aku sempat kepoin juga nih sosmednya Dika. Kalau dia explore di beberapa kota di Malaysia itu menggunakan moda transportasi kereta, Oke, bener lebih ya? efisien, Iya, lebih naik hemat kereta. ya. Boleh dijelasin itu dari mulai budget naiknya Iya. dari mana, butuh waktu berapa, situasi ambience yang ada di dalam kereta Malaysia itu gimana, apakah sama dengan Indonesia seperti apa? Oke, mungkin pertama tuh ketika aku nyebrang dari Thailand ke Malaysia tuh pakai kereta juga. Thailand oke. ke Malaysia pakai Bisa, kereta. bisa. Iya. Jadi via darat. Baru tahu juga ini. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari Phuket atau Hat Yai dan pengen nyebrang ke Malaysia, itu jangan naik pesawat karena itu mahal. Itu kita naik kereta aja, dan itu bisa hampir motong budget tuh gede banget. Saving cost-nya yang lebih ini ya. Kayak gitu. Mungkin yang Tips pertama ini, guys, kereta dari border Thailand Malaysia itu pertama kita harus ke Butterworth, yaitu di Penang. Itu kurang lebih harganya tuh 30 ringgit. Jarak tempuhnya itu 2 jam. Murah Nah, juga, bentukan 100 keretanya tuh kayak KRL, jadi nggak ada nomor tempat duduk. Culture shock yang aku alamin di kereta itu adalah karena kereta itu kan nggak ada surau, karena itu kereta bukan kereta eksekutif gitu, itu kayak kereta KRL. Jadi emang jadi di sana nggak ada suraunya. Jadi ketika ada azan, aku kagetnya adalah tiba-tiba aku kira tuh orang-orang ngumpul di tengah-tengah di depan pintu, itu mereka mau turun di next station. Ternyata tiba-tiba mereka
Menggelar sajadah mereka Oh. dan mereka berjejer dan mereka melakukan sholat berjamaah. Masya Allah, Meanwhile aku guys. di depan mereka aku pakai celana pendek dan saya cuma ngeliatin mereka sholat. Itu kayak Aduh. bener-bener yang duduk depan mereka, yang depan pintu, dan mereka bener sholat. Terus bener-bener ada imamnya dan aku nggak tahu itu emang udah budaya di Malaysia atau enggak. Tapi bener-bener ketika azan Keren dan emang di banget. keretanya kan ada azan ya. Itu mereka langsung pada ngumpul, di yang tempat yang space itu, terus berjejer terus mereka sholat. Itu kagetnya aku sih. Mungkin udah gak aneh juga kan, karena Malaysia Islamnya kan lebih Bener. kayak gitu. Itu sih yang harus mungkin kita adaptasi secara cepat ya. Bener. Terus kalau kita mau ke KL dari Butterworth Penang itu Oke, kita harus guys ya, ini orang Indonesia aja sendiri ya, bahwa Malaysia itu Islamnya lebih kental dibandingkan kita gitu ya. Ya mungkin kalau di Indonesia ini kalian lihat kan ya, cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang mungkin ya ada gambarnya kan ya, itu kan ada gitu loh guys ya. Tapi kalau di Malaysia kan memang apa ya, mandatory, tak boleh ya tak boleh gitu ya. Dan itu banyak yang mengikuti gitu, banyak yang mengikuti tentang aturan tersebut gitu guys ya. Sebab di Islam tidak mengajarkan ini, ya kita tidak ikuti gitu guys. Islam mengajarkan yang hal baik seperti ini kita ikuti. Jadi rakyatnya itu sudah dari sejak kecil itu sudah dididik seperti itu guys ya. Ya Indonesia juga dididik seperti itu guys ya. Tapi ya itu tadi, namanya manusia katanya di Indonesia ini kan kehidupan tuh masing-masing gitu ya, hak asasi masing-masing. Jadi hargailah hak asasi mereka gitu katanya guys ya. Jadi kalau menurut kalian gimana, silahkan komen di bawah guys ya. Dan ini tercengang banget ya, sebab ya dia pakai seluar pendek dan tiba-tiba di sebelahnya ada segerombolan ya, tiba-tiba menggelar sajadah yang langsung sholat di KRL, di LRT, di kereta api itu guys. Jadi Masya Allah, terbaik banget ya. Dengar azan aja langsung mantap pokoknya ya, mantul banget, respect and salute. Keren banget. Lanjut guys, kita play lagi guys ya. Kita dengarkan ceritanya. Naik kereta tapi eksekutif. Jadi namanya tuh KTMB, Kereta Tanah Melayu Berhad. Dan kita harus mesen tiketnya tuh online. Kita mesen di websitenya KTMB. Dari Penang ke KL tuh harganya tuh 99 ringgit. Dan sebisa mungkin menurut aku bayarnya pakai credit card aja sih, itu lebih simpel buat metode pembayarannya kayak gitu. Terus mungkin uniknya di sana tuh ketika kita memilih seat kan, kalau di aplikasi KAI gitu kan, ketika milih seat kan cuma ada keterangan seat ini penuh dan seat ini belum penuh, terisi, tidak tersedia dan gitu ya. yang terisi pun ya udah nggak ada identitas lain. Kalau di sana tuh ada, jadi seat penuh identitasnya tuh cewek atau cowok. Sampai segitunya. Pas aku detail ya sih. seat, terus aku mikir, ini apaan? Ada kode kayak apa ini tuh kayak woman, ini man, M sama W gitu kan. Aku kira aku belum ini pernah beli apa itu. kan. Terus kan di atasnya ada keterangannya, oh ternyata ini tuh seat yang udah terisi oleh laki-laki, ini seat yang terisi oleh perempuan. Ini menurut aku sangat membantu banget, mungkin buat yang ladies yang ngerasa nggak nyaman di pinggir stranger. Betul. Mungkin itu salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh KAI mungkin. Nah, ya boleh Aku setuju Itu berguna banget sih menurut aku. Bener, Itu salah satu yang aku setuju nih. suka ketika pemesanan tiket di keretanya Malaysia sih kayak gitu. Terus mungkin buat yang Keren ini. teman-teman muslim, surau di mereka tuh proper banget. Jadi di gerbongnya tuh ada surau, mungkin musola ya. Musola. Kalau di kereta Indo kan katanya eksekutif emang ada suraunya kan. Ada. Tapi mungkin tempat wudhunya tuh di toilet. Di toilet, Iya, betul. kalau ini tuh enggak, benar-benar tempat wudhu jadi surau. Terus ada space kecil tempat wudhu, dan itu gak sih yang keran yang bawahnya tuh ada yang buat Kaki, kaki. ya. Iya. Bener. Jadi bener proper banget. Nah, itu cukup lumayan menarik banget sih cerita. Ini sangat menarik banget guys ya. Aku mau pause mau ngomong aja guys ya, sebab ini salah satu hal yang bisa dilakukan ya. Hal-hal seperti ini, positif seperti ini tuh bisa dilakukan di KAI ya. Kalau di Indonesia kereta api itu kan KAI ya. Jadi harus dilakukan. Contohnya tempat wudhunya itu proper, musolanya memang ada kayak gitu ya, yang eksekutif, dan tempat wudhunya itu kadang di toilet gitu ya. Jadi semoga aja diterapkan gitu di sini, memudahkan. Dan ada lagi tuh yang aplikasi yang tempat duduknya itu memang cewek ada di situ. Jadi untuk cewek-cewek yang mau pesen online tiket ini sudah tahu, oh ini di sebelahnya ini cowok, jadi aku memilih yang sebelah cewek. Nah itu kan lebih bagus gitu guys ya. Keren banget sih ya, sedetil itu. Mantap ini pengalaman ini. Lanjut kita play ya dari gimana kamu memakai moda transportasi kereta di Malaysia. Pernah nggak sih kamu ngerasa di perjalanan kamu traveling di Malaysia nemuin
hal-hal lucu selain di gerbong kereta tadi yang tiba-tiba ada orang sholat gitu, pernah nemuin kejadian unik nggak? Mungkin bukan kejadian unik ya, mungkin lebih ke aku ngebandingin sama fasilitas kereta di Indonesia. Kayak let's say itu kan mungkin bisa dibilang badan usaha milik pemerintahnya Malaysia kan. Jadi stasiunnya ya stasiun punya usaha pemerintah kan. Mungkin kalau di kita even itu stasiun di kota Tegal, Pekalongan yang kota-kota kecil, pasti kayak toiletnya tuh bersih, wangi gitu kan. Ini aku ngebandinginnya ketika itu stasiun sentral di Butterworth Penang sama stasiun di KL Sentral, menurut aku apa ya, sama toilet mall pun kayaknya masih bersihan toilet mall deh. Mungkin dari segi bentuk stasiun pun mungkin lebih proper yang ada di Indo. Plus minus lah ya. Plus minus. Tapi mungkin balik lagi kalau ada orang yang ngerasa wah kalau di Malaysia kayaknya lebih simple sih gitu kan ya. Tapi kalau ngerasa di Indo nggak simple tapi fasilitasnya oke. Balik lagi sih. Pengen balik lagi nggak ke Malaysia? Mungkin buat tahun depan saya bakal nyoba ke negara lain dulu aja ya. Oh iya, biar nggak bosan ya. Biar nggak bosan ya, kayak setahun udah 2 kali ke sana kayak oke. Nah, tapi kalau disuruh balik ke Malaysia nih, kira-kira destinasi apa sih yang pengen banget kamu ngulangin lagi ke sana? Ngulangin lagi, aku sih pengen ke Penang lagi juga. Aduh, Penang lagi. Nah, salah satu tempatnya apa nih? Salah satu tempat yang aku suka adalah The Top. Jadi itu kayak Rainbow Skywalk. Itu salah satu ya, mungkin jembatan kaca itu aku sih bukan karena jembatan kacanya, tapi karena itu ada salah satu restoran itu view-nya tuh langsung Penang Bridge, jadi yang menyambungkan Pulau Penang dengan mainland Malaysia, dan itu kalau sunset tuh view-nya tuh keren banget. Jadi kalau ngeliat ke bagian yang utara mungkin itu langsung daratan mainland Malaysia, tapi kalau ke daerah selatan itu langsung Penang Hill, jadi kayak bukit-bukitnya. Wah itu kalau sunset, dan sunset di sana tuh kurang lebih 7:30 malam. Jadi view-nya kayak cantik. Lengkap banget ya, semuanya dapat ya. Iya. Di satu titik itu semua dapat ya. Untuk dari segi makanan nih, bisa dijelasin nggak dari harganya, rasanya, apakah terbilang worth it? Kalau emang worth it dari segi harganya, bisa disebutkan mungkin makanan yang jadi favorit kamu di sana dan harganya berapa? Mungkin buat makan di Malaysia itu ada 2 opsi sih. Teman-teman bisa nyobain makanan yang ada di supermarket. Jadi kayak di Sevel ataupun di Family Mart, itu range harganya tuh start dari RM10 sampai RM50 untuk satu makanan. Terus tapi kalau makanan lokalnya mungkin yang cocok sama lidah kita ya, namanya tuh ada nasi kandar. Jadi nasi kandar tuh kayak nasi padangnya Malaysia. Start harganya sih beda-beda. Kalau daerah Penang itu start harganya itu dari RM7, itu kita udah bisa dapat. Tapi kalau daerah aku kemarin terakhir makan di Bukit Bintang depan Fahrenheit itu nasi kandar itu sekitar 15 sampai RM20. Jadi tergantung tempat makannya di mana. Kayak gitu. Terus mungkin yang harus dicoba lagi nasi lemak. Itu kalau di KL itu ada nasi lemak Wanjo, itu terkenal di TikTok. Itu start harganya tuh dari RM10, itu udah dapat nasi, ayam, dan perintilannya nasi lemak. Dan itu menurut aku enak. Sih. Enak. Jadi buat RM10 kurang lebih 30 ribuan itu sangat worth it. Worth it ya. Untuk traveler yang baru pertama kali ke luar negeri, sebenarnya selain itinerary, perlu nggak sih kita harus browsing dulu soal culture-nya, rules apa yang ada di negara sana berdasarkan pengalaman kamu, perlu nggak sih kayak gitu? Menurut aku perlu. Semisal nih, aku tuh ketika aku mau ke Penang, bahkan aku tuh nyari di YouTube adalah scam in Penang. Aku tuh tipikal orang yang selalu mencari negatif case terlebih dahulu ketika aku mau ke suatu tempat, karena itu penting banget. Jadi apakah di sana tuh suka ada scam ataupun hal lainnya, karena itu sangat membantu kita kayak gitu. Itu sih, selain itinerary sama hal-hal lainnya kan basic lah ya, bisa kita ketahui ya, kayak makanan itu bisa dicari. Tapi hal-hal seperti scam ataupun tempat-tempat yang mungkin gak terlalu ramah untuk turis, itu menurut aku hal yang penting untuk aku ketahui. Bener, wajib ya. Jadi membuat hal untuk berjaga-jaga lah ya dari kemungkinan buruk, apalagi kita turis seperti itu. Ada gak sih tips untuk yang baru pertama kali ke Malaysia nih, bagi Dika ini apa tipsnya? Tipsnya mungkin karena Malaysia itu panas kayak Indonesia, jadi mungkin pakai bejung tipis-tipis aja.
pakai baju yang nyaman. Bu, kalau boleh tahu internetnya pakai apa ya? Oh. Aku pakai Java MiFi dong. Oh iya, pakai Jadi Java MiFi. bahkan ketika aku daerah pelosok yang perbatasan Perlis, itu negara bagian Malaysia paling pojok sama Malaysia sama Thailand, itu sinyalnya masih oke banget. Oh, Jadi dia Di jual perbatasan. broadband. di perbatasan, bahkan di perbatasan. Jadi mau dari pelosok ataupun kota itu kalau pakai Java MiFi Oke, itu iklan sinyalnya dia, itu guys, masih ya. kenceng. Jadi nggak usah ribet-ribet pindahin apa namanya SIM card ke Iya. HP kan. Oke, benar. Tetap terus terkoneksi lah ya. Bener. Terus Nggak perlu terkoneksi. ribet. Nggak perlu ribet. Pasang kartu. Bener, apalagi kalau teman-teman tuh travelingnya tuh 2 negara kayak aku. Jadi pas nyebrang dari Thailand ke Malaysia tuh nggak usah ganti-ganti. Bener-bener ribet, nggak langsung usah tinggal ganti matiin dulu broadband. aja, nyalain lagi terus langsung ubah negara deh. Oh, Terima bagus juga kasih ini Dika ya. Putra Sama-sama, Kak. untuk kehadirannya di podcast Java MiFi di Java Talk. Thank you banget Dika ya sekali lagi. Java Sukses MiFi. terus karirnya dan semoga duitnya juga cuan-cuan terus ya saat kita traveling. Itu yang paling penting. Betul ya doanya. Terus kayak gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk share podcast ini dan like, subscribe Java Java Talks. Jangan lupa juga follow Instagram Dika. Dika Putra M. Dika Putra. See you on next episode. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke guys, ya sangat menarik sekali ya pengalaman daripada Dika ini yang dimana dia traveling ke Malaysia dan itu sudah berkali-kali ya ke sana, tapi dia memilih lebih ke Penang guys ya, sebab Penang ternyata banyak apa ya, heritage, bangunan-bangunan lama, old town-nya itu keren banget gitu, dan makanannya juga cukup terjangkau dan makanannya bervariasi guys ya, apalagi nasi kanda guys di sana itu memang top banget lah guys ya. Jadi luar biasa sekali, dan ini adalah pengalaman yang bisa dijadikan contoh di Indonesia ya, bahwa ada orang sholat di gerbong ya, ada orang sholat di KRL, dan ada juga apa ya guys ya, toilet di KRL, dan ada tempat wudhunya, ada musolanya, itu juga bisa dicontoh di sini gitu guys ya. Jadi kita ambil positifnya, kita buang negatifnya gitu guys ya. Kalau itu positif tiada salahnya kita mencontoh gitu ya, sebab iya, kebaikan harus kita contoh gitu loh guys ya, dan keburukan kita tinggalkan guys. Jadi apa pandangan kalian, silahkan berikan komenan terbaik Anda ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita ya, yang baik kita contoh, yang buruk kita tinggalkan guys ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, tinggalkan komen Anda guys ya, komenan terbaik Anda. Mungkin jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.